Mencicipi masakan sangat diperlukan untuk mengetahui sedap atau tidaknya sebuah masakan, apalagi kalau makanan tersebut menjadi santapan untuk buka puasa. Namun, hal ini perlu ditegaskan terkait batal atau tidaknya puasa itu ketika mencicipi makanan pada saat sedang berpuasa. Apakah boleh bagi orang yang mencicipi masakan, mengingat aroma makanan masih terasa di lidah, jadi ada sedikit rasa yang menempel di lidah. Bagaimana ini hukumnya? Mari kita lihat bersama, baca bersama dalam sebuah kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Wa an dzauqit ta'ami wa ghairihi, tentang rasa masakan atau makanan dan selainnya. Bal yukrahu khaufan min wusulihi ila halqihi, bahkan dimakruhkan karena khawatir akan masuk ke tenggorokan. Jadi ketika tidak ada khawatir akan masuknya sisa makanan atau masakan itu ke dalam tenggorokan, maka ini tidak dimakruhkan, hukumnya boleh. Qauluhu bal yukrahu ila akhirih. Ya, memang betul bahwa jika dibutuhkan untuk memamah seperti roti atau makanannya bayi, maka ini harus dilakukan, ya. Artinya lam yukroh, tidak makruh sama sekali, bahkan boleh, ya, dianjurkan, karena tidak bisa dirasakan kecuali bagi orang yang memamahkan roti itu untuk anaknya, anak kecil misalkan mau diajari untuk makan bubur misalkan, ya, atau roti. Di sini keterangannya begitu. Bahkan di sini qadiyatu iktisorihi, batas hukumnya diperbolehkan. Karohati dzauqi ta'am itu lihordis islahihi, karena ada tujuan untuk memperbagus, ya, memperbaiki rasa yang ada di roti itu sendiri untuk nantinya dimakan oleh bayi. Ini batas qadiyatu iktisorihi ala dzalika karohatu dzauqi ta'am, ya, batas minimalnya itu karena untuk memperbaiki makanan rasanya sudah baik atau belum. Nah, kalau di sini ada hajat, wayam bagi ada mukarohati, sebaiknya kalau tidak ada kemakruhan, justru karena adanya hajat, ya ini ya tidak apa-apa, ya. Nah, tidak ada kemakruhan kalau memang ada hajat, seperti memberikan makan kepada anak bayi, itu kan bukan sebuah ini sebuah keharusan seorang ibu supaya anaknya itu bisa merasakan betapa enaknya bubur itu. Sehingga kalau ini sudah dikatakan sebagai hajat, maka jelas hukumnya boleh, tidak ada makruh sama sekali. Begitu juga dengan masakan yang dimasak oleh seorang ibu misalkan pada mau buka, ya. Ini yang penting, kata kuncinya adalah tidak dipaksa. Artinya kalau makan hanya rasanya saja, yang penting itu tidak berbahaya untuk masuk ke tenggorokan atau ke lambung, itu maka tidak apa-apa, ya. La yadurru sabkuhu. Kalau sudah terlanjur sabkuhu, artinya sisa yang menempel di lidah itu terlanjur masuk ke dalam kerongkongan, tidak dipaksakan, ya, tidak disengaja, itu tidak apa-apa. Yang penting yang masuk itu bukan makanannya, ya, tapi zatnya, tapi sisa-sisa makanan. Kalau sudah terlanjur masuk nggak apa-apa, tapi kalau dipaksakan masuk, ya ini batal. Apalagi kalau jelas-jelas ada makanan, ya, ada makanan zat yang secara nyata. Nah, ini hanya sekedar rasa, jadi rasanya itu ditempelkan hanya di lidah, tidak sampai dimasukkan ke dalam kerongkongan. Kalau meskipun rasa dimasukkan ke dalam kerongkongan, ya itu batal. Oke, demikian, semoga bisa dipahami. Jika tidak paham bisa diskusi lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.